Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Encartiasto dengan NIM 2003 TI 033. Saya dari kelas TI 6A2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis. Materi yang saya ambil yaitu adalah materi 1 dan juga materi yang kelima. Pertama-tama, apa sih e-bisnis itu? E-bisnis itu adalah kegiatan bisnis yang dilakukan menggunakan teknologi dan juga internet. Contohnya dari e-bisnis itu ada seperti penjualan online, pembayaran digital, pelayanan online, terus pengelolaan data dari perusahaan. Jadi e-bisnis itu bisa kayak berupa aplikasi ataupun menggunakan website. Lalu ini masih banyak yang kebingungan mungkin ya, apa sih perbedaan dari e-commerce dan juga e-bisnis? Jadi e-bisnis itu mengatur seluruh proses bisnis seperti produksi, gudang, keuangan. Jadi cakupannya itu cukup luas. Sedangkan e-commerce itu fokusnya hanya pada pembelian atau transaksi. Dan e-commerce itu merupakan sebagian dari e-bisnis. Jadi e-commerce itu fokusnya ke jual beli barang atau jasa melalui internet. Sedangkan e-bisnis itu keseluruhannya, seperti produksi itu kan juga dari awal terus masuk ke gudang hingga bagian keuangannya juga dikelola, itu termasuk dari bagian e-bisnis. Lalu media apa saja yang digunakan dalam e-bisnis? Ini sebenarnya ada banyak. Itu seperti komputer, ada juga smartphone, ada internet, teknologi internet, informasi, dan lain-lain. Lalu ada beberapa jenis dari e-commerce. Itu ada B2C atau business to konsumen. Itu dari perusahaan menjual ke konsumen. Contohnya seperti Shopee, Tokopedia, ada juga Lazada. Lalu bisnis ke bisnis. Itu dari bisnis perusahaan menjual ke perusahaan lainnya. Contohnya Alibaba atau Indo Trading. Itu seperti menanam saham biasanya. Lalu ada juga customer to customer. Itu dari konsumen menjual ke konsumen lainnya. Itu contohnya ada di platform Tokopedia dan juga Facebook Market. Jadi dari konsumen menjual dari satu orang menjual ke orang lainnya. Biasanya kebanyakan itu barang-barang yang second. Lalu ada juga customer to business. Itu ada customer menawarkan jasa atau produk ke perusahaan. Contohnya desainer atau influencer yang menawarkan jasa mereka ke suatu perusahaan, mungkin untuk mendesain atau membuat logo. Ya, seperti itu. Lalu ada juga infrastruktur bisnis. Itu ada 3 ya. Yang pertama, internet, jaringan global untuk komunikasi online. Karena e-bisnis itu dasarnya itu sebenarnya dari internet. Ya itu. Terus ada juga intranet, jaringan khusus di dalam perusahaan. Jadi itu biasanya seperti Ethernet. Jadi hanya lokal lah di daerah lingkup si perusahaan itu. Terus ada juga externet, jaringan yang dihubungkan perusahaan dengan pihak luar. Ini juga bisa jadi dari perusahaan ke pihak yang ada di bagian luar ya. Jadi mereka juga bisa mengelola di e-commerce-nya. Lalu selanjutnya ini adalah beberapa tentang e-bisnis. Ini mulai dari kelebihannya. Kelebihan dari e-bisnis itu dia lebih cepat, lebih mudah diakses, menghemat waktu, jangkauan lebih luas, dan biaya lebih hemat.
Mengapa seperti itu? Ya, dia lebih cepat karena kita itu bisa mengaksesnya bukan hanya di perusahaan, tetapi bisa juga di luar. Lalu mempermudah akses seperti yang saya bilang tadi itu juga terus menghemat waktu. Jadi mau dimanapun mereka bisa ngambil mengecek bisnis mereka. Lalu jangkauannya luas karena marketnya itu tidak hanya di lingkup dari perusahaannya, tapi di keseluruhan karena semua orang juga sudah punya gadget yang memiliki internet, jadi cakupannya ke semua masyarakat yang ada. Jadi tidak hanya di lingkup daerah sana saja. Untuk biaya lebih hemat, ya biayanya lebih gampang lah, tidak perlu gimana ya, harus mempekerjakan terlalu banyak orang karena kebanyakan sudah bisa diproses dengan menggunakan e-bisnis ini. Terus kekurangan itu ada resiko penipuan karena kita menggunakan e-bisnis biasanya itu penipuan itu banyak lah. Terus tidak bertemu secara langsung, biasanya karena tidak bertemu itu kan sering terjadi entah penipuan, entah banyak lainnya. Bergantung pada internet. e-bisnis itu kan dia menggunakan aplikasi, bisa juga berupa website, jadi sangat tergantung dengan internet. Jika internetnya buruk, ya untuk mengaksesnya pasti susah lah. Terus data bisa diretas karena semua datanya itu masuk ke dalam sistem. Jadi kemungkinan itu pasti bisa untuk diretas oleh pihak lain yang apa ya, yang ingin mencuri data-data yang ada dari bisnis itu. Terus pelaku e-bisnis yang pertama sudah pasti itu perusahaan, konsumen, supplier, dan rekan bisnis. Kesimpulannya, e-bisnis itu mempermudah kegiatan bisnis menggunakan teknologi. E-commerce itu fokusnya kepada penjualan online. Terus teknologi membuat bisnis lebih cepat dan juga efisien. Lalu ada juga SCM, ERP, dan CRM itu membantu perusahaan bekerja dengan lebih baik. Lalu ini ada juga perubahan bisnis dari tradisional ke digital. Jadi yang awalnya itu masih secara manual, dia masuk ke digital dengan menggunakan e-bisnis ini. Ini pengertian e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang menggunakan teknologi dan internet. Tujuannya itu mempermudah proses bisnis, mempercepat pelayanan, dan juga jangkauannya itu lebih luas lah. Ini tadi sudah sempat dibahas, ya kita ulang lagi supaya lebih bisa memahami materinya. Lalu ada juga perencanaan e-bisnis, yaitu yang pertama menentukan visi bisnis. Jadi pertama-tama sebelum membuat e-bisnis ya kita harus menentukan visinya dulu. Mau kemana kita nanti, apa tujuan kita, apa yang akan kita lakukan. Jika tidak ada visinya dulu, nanti e-bisnis akan menjadi kacau karena tidak tahu tujuannya sebenarnya untuk apa yang akan dilakukan dan lain sebagainya lah. Terus membuat strategi bisnis digital. Jadi setelah kita sudah membuat visinya, kita membuat strategi bagaimana caranya agar visi ini bisa tercapai. Ya, kita mungkin melakukan sesuatu yang bisa meningkatkan kinerja dari e-bisnisnya atau yang lain sebagainya atau menggunakan promosi. Ya, seperti itu. Lalu ada menyiapkan teknologi informasi. Jadi kita harus menyiapkan teknologi informasi, mencari data-data yang ada itu untuk menentukan strategi apa yang kita ambil.
Jadi entah kayak market di pasar apa di pasaran seperti apa minat dari para pelanggan dan lain-lain. Jadi kita harus mencari tahu semua data itu agar em, kita bisa menentukan strategi apa yang akan kita ambil lah. Terus selalu selanjutnya mengembangkan aplikasi bisnis. Jika memang sudah berjalan, jangan hanya kita diamkan, kita juga harus mengembangkannya jadi bisnis yang lebih baik lah. Jika ada kekurangan atau mungkin bug atau mungkin fitur yang agak aneh, nanti kita ubah, harus kita ubah terus menerus agar lebih mudah digunakan, tidak ada bug dan juga em, lebih nyaman lah untuk dilihat. Terus ini ada beberapa dari e-bisnis, yaitu pertama, komponen utama e-bisnis itu adalah strategi, terus pengelolaan sumber daya IT, terus yang ketiga ada juga arsitektur teknologi. Mengapa demikian? Karena ya mungkin dari strategi sudah disebutkan tadi itu sangat penting untuk kelanjutan dari e-bisnis. Lalu pengelolaan sumber daya IT itu mengelola data-data yang ada dan juga mengembangkan dari teknologinya. Terus arsitektur teknologi itu tampilan dan juga pengelolaan lebih lanjut lah. Terus ini ada arsitek arsitektur teknologi informasi. Yang pertama ada internet dan juga jaringan. Yang kedua, database. Yang ketiga, software aplikasi. Yang keempat, sistem komputer. Ini adalah beberapa komponen-komponen yang sangat, sangat, sangat penting. Mulai dari internet. Jika tidak ada internet, aplikasi akan susah untuk berjalan. Contoh website atau mungkin aplikasi. Mereka ingin mengecek stok atau mungkin mengecek apakah barang masih ada. Di situ akan sangat sulit karena tidak adanya internet. Yang kedua, database itu untuk menyimpan data-data. Data kita seperti adanya stok atau mungkin yang lainnya itu disimpan di sana. Jadi itu sangatlah krusial. Mungkin data pelanggan juga bisa disimpan di sana. Terus yang selanjutnya software aplikasi dan juga sistem komputer. Ini tergantung juga dari komputer yang ada dan juga aplikasi-aplikasi yang kita buat. Terus yang selanjutnya itu transformasi bisnis tradisional yang berubah menjadi apa namanya modern itu kan banyak. Nah, ini yang tradisional dulu. Yang tradisional itu bisnis dilakukan masih secara langsung. Jadi pelanggan itu datanglah ke tempatnya, terus membutuhkan toko fisik. Jadi mereka itu harus datang langsung ke misalnya pasar atau ke toko yang dijual. Jadi mungkin pelanggan jadi gimana ya? Harus ribet lah, harus banyak effort untuk membeli sesuatu. Tetapi dengan adanya yang sekarang dengan menggunakan e-bisnis itu mereka bisa langsung membelinya secara online. Jadi mereka tinggal mencarinya di internet, membelinya, lalu bisa langsung diantar. Ini lebih cepat dan juga praktis untuk para konsumen. Terus selanjutnya perubahan model bisnis, perubahan yang terjadi itu adanya belanja online, pembayaran digital biasanya menggunakan QRIS atau sejenisnya. Terus layanan berbasis aplikasi itu ada seperti Shopee, Lazada dan lain-lain yang sudah disebutkan sebelumnya. Terus komunikasinya juga lebih cepat karena kita yang menggunakan handphone, kita bisa handphone atau komputer, device-device yang digunakan lah. Itu tinggal mengirimkan pesan saja dan jika memang em,
apa itu namanya? Penjual online atau penjual membaca bisa langsung dijawab lah, jadi cepat. Terus selanjutnya multimedia sistem platform. Ini yang pertama menyimpan data, mengirimkan informasi, menampilkan media digital. Mengapa demikian? Penyimpan data seperti tadi kita sempat bahas itu seperti database lah. Kita menyimpan semua data itu di situ. Jadi data dari konsumen, data barang, data em, mungkin rekan bisnis dan lain-lain itu disimpan. Terus mengirimkan informasi. Jadi misalnya dari konsumen ada yang mau membeli, mereka harus mengirimkan informasi. Itu sangatlah penting. Terus menampilkan media digital. Jadi kita menampilkan juga em, barangnya lah. Seperti apa barang tersebut. Jadi dari pihak konsumen itu bisa melihatlah kondisi dari barang yang dijual itu seperti apa. Terus selanjutnya ada contoh e-bisnis. Ini ada beberapa contoh e-bisnis seperti dan beberapa bidang ya. Contoh ada di bidang perbankan, itu ada BCA, ada Bank Mandiri, ada Bank BRI, dan masih banyak yang lainnya. Ini hanya beberapa contoh. Ada juga bidang e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, Lazada. Ada juga di bidang transportasi online seperti Gojek, Grab, dan lain-lainnya. Terus ada di bidang pendidikan seperti Ruang Guru atau Zenius. Terus ada di bidang hiburan mungkin yang sering kita lihat ya. Seperti ada Netflix, ada juga Spotify, ada juga YouTube. Lalu di bidang pariwisata ini seperti Traveloka dan juga tiket.com. Dan juga di bidang makanan dan delivery seperti GoFood dan juga Shopee Food. Ini adalah komponen-komponen dari e-bisnis seperti yang tadi disebutkan, ada kartu kredit, virtual shop, ada juga sistem pembayaran online, database, dan pelanggan. Seperti yang tadi saya sebutkan itu kan ada beberapa contoh e-bisnis. Nah, mereka menggunakan beberapa hal ini. Jadi mereka bisa digolongkan ke dalam e-bisnis. Lalu selanjutnya ada juga dampak dari e-bisnis. Yang pertama, pemasaran lebih luas, persaingan semakin tinggi, kerja lebih fleksibel, inovasi lebih cepat. Mengapa demikian? Dengan adanya e-bisnis, ya dengan adanya banyak e-bisnis, itu pemasaran memang jauh lebih luas, tapi persaingannya itu juga jauh lebih tinggi karena bukan hanya satu atau dua e-bisnis, tapi ada sangat-sangat banyak. Lalu kerja lebih fleksibel, jadi mereka itu lebih mudah lah melakukan pekerjaannya. Bisa sambil di rumah atau mungkin sambil pergi kemana, sambil healing-healing itu juga bisa. Terus inovasi lebih cepat dengan adanya persaingan yang sangat ketat ini. Ini membuat e-bisnis itu inovasinya lebih cepat. Jadi mereka itu berlomba-lomba untuk mengembangkan e-bisnis mereka. Jadi membuat inovasi yang lebih baik lah daripada saingannya. Lalu selanjutnya karakteristik market ini cepat berubah, kompetitif, mudah diakses dan berbasis informasi. Ini seperti yang sempat saya sebutkan juga sebelum-sebelumnya ya. Lalu selanjutnya itu jenis e-produk itu ada juga informasi, hiburan digital, jasa online, atau mungkin produk keuangan seperti di beberapa bidang tadi ya. Itu kan ada yang memberikan informasi, memberikan hiburan seperti Netflix, seperti YouTube dan masih banyak lagi.
produk keuangan seperti perbankan tadi, jasa itu seperti delivery makanan itu juga ada. Lalu kesimpulannya dari penjelasan saya mengenai transformasi e-bisnis itu pertama, dengan adanya transformasi e-bisnis ini semuanya itu jadi lebih modern, tidak seperti dulu lah masih tradisional, datang dan pelanggan harus datang dan lain-lain. Terus lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah dijangkau oleh pelanggan. Jadi pelanggan itu tidak perlu harus datang ke toko fisiknya lah. Mereka bisa mengaksesnya dengan menggunakan handphone atau device yang mereka miliki. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada salah mohon dimaafkan. Dan ini teman saya, Febri. Terima kasih. Bye-bye.